Hey guys, oke, sekarang kita buat tutorial gimana caranya ngolah data statik, ya kan? Jadi gini ceritanya. Kenapa kita ngolah data statik? Karena setiap kita terbang drone, lidar, itu pasti butuh data koordinat base. Oke, koordinat base itu nggak serta-merta langsung dapat dari base-nya. Biasanya kita harus olah dulu, kita harus tarik dulu, ya kan? Pakai course-nya BIG, gitu ya. Baru kemudian kita dapat data koordinat fixnya dari base. Nah, data ini XYZ ya, itu akan diinput di dalam DJI-Terra. Oke. Nah, sekarang kita akan coba olah gimana cara mendapatkan data fix dari base ke course. Oke. Kita pakai software Mlit Studio. Sip. Ikutin terus ya. Pertama kita cek dulu data base-nya. Base itu maksudnya adalah data base kita yang di ground ya. Kebetulan kita pakai Mlit. Nah, ini data renake-nya sudah ada titik 25O observation ya. Jadi kita butuh data ini. Nah, jadi sebelum masuk ke Mlit Studio, kita pastikan dulu datanya lengkap ya. Nah, ini kan data dari base kita. Oke, sekarang kita masukkan atau kita ambil data dari course BIG, data renake. Kita langsung masuk ke srgi ya. srgi.big.go.id. Oke. Nah, jangan lupa daftar dulu, ya kan? Kemudian login. Nanti muncul di halaman awal seperti ini. Kita langsung pilih jaring kontrol geodesi. Nah, munculnya seperti ini, ya kan? Kemudian kita pilih stasiun course. Kebetulan ini sudah tersebar di seluruh Indonesia, guys. Sip. Karena kemarin kami terbang di Jogja, ya kan? Nah, kita cari yang paling dekat, gitu kan? Kita yang paling dekat adalah di sini, di apa nih? Jogja, gitu kan? Di Gamping, Sleman. Kita pilih detail. Nah, ini ada deskripsi dari titiknya ya, titik koordinatnya segala macam dari base-nya. Sorry, dari course-nya. Ini bisa kita download. Oke, sudah kita dapatkan informasinya. Ini fotonya, metadatanya. Ini adalah kontrol kualitas stasiunnya, time series, real time data, dan kita masuk ke unduh data. Kita masuk ke unduh data. Nah, ini data renake ya. Interval pengukurannya 30 detik ya. Jadi memang kalau kita langsung konekin data course ini dengan drone itu saya nggak rekomendasi karena kebanyakan bakal hilang datanya. Karena kan kecepatan drone di 15 sampai 20 meter per detik ya. Sehingga kalau kita pakai data ini, kebayang 30 detik dia baru ngerekam koordinat kan. Jadi udah berapa tuh deviasinya kan. Nah, itu saya nggak rekomendasi. Makanya tetap pastikan Anda semua pakai base di ground ya. Mau dia merek Trimble, mau dia merek Mlit misalnya, mau dia merek apapun itu boleh, bebas. Cuman kalau saya pribadi dan tim kami itu kita lebih suka pakainya Mlit. Jadi jualan enggak ya? Tapi kenapa? Karena Mlit itu bisa connect secara real time dengan drone kita, gitu ya. Bisa menggantikan DRTK3 maupun DRTK2. Hasilnya pun nggak diragukan, dia kualitasnya juga sudah oke ya. Dan yang terbaru juga sudah punya kamera, jadi mudah kita penggunaannya. Oke. Sip. Nah, ini agak lama mungkin internetnya ya. Jadi kalau warna merah guys, itu tandanya bisa disconnect atau data belum loading. Oke. Kalau warna hijau dia sudah tersedia. Nah, ini udah hijau nih semua nih. Berarti ini tersedia. Kalau yang merah biasanya maintenance ya. Oke. Nah, pasti kalian tanya, ini kok 1, 2, sampai sekian, sampai banyak gitu ya. Karena ini adalah day on years. Jadi, tanggal 1 Januari itu dihitung 1. Tanggal 31 Desember dihitung 365 gitu ya. Sehingga kita harus menghitung kapan kita survei harus sesuai. Karena kalau beda waktu, beda tanggal itu nggak akan nyambung dan hasilnya nggak akan bisa fix gitu ya. Oke. Jadi paling gampang kita pilih sini ada DOE format ya. Nah, kebetulan kita kemarin terbang di tanggal 30. Nah, tinggal diklik aja. Diklik. Nah, sudah kan masuk keranjang. Kalau memang kita mau beberapa hari ya udah diklik semua gitu ya.
Tapi kan kemarin kita cuma sehari doang. Kita matikan. Kita ambil yang 30-nya doang. Lanjut ke keranjang. Oke, sudah. Download. Nah, baru kita ngisi ini karena kemarin pelatihan ya. Jadi kita masukkan pendidikan, kemudian kita bisa centang di sini. Saya telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Continue, otomatis dia akan terdownload. Nah, ini dia. Sip. Nah, ini tadi sudah download saya ya. Nah, ini yang terdownload. Nah, data Renex. Nah, ini 25O juga. Data nav. Oke, 25N. Sip. Sudah? Kalau sudah, kita langsung buka Mlet Studio. Oke. Sip. Nah, ini kalau kita mau ngolah data PPK ya, pakai drone data processing. Tapi karena kita mau static, kita pilih static receiver, base, dan navigation. Oke. Nah, kalau static receiver berarti base kita yang di ground. Kalau kita kasusnya adalah Mlet ya, kita pakai Mlet. Jadi kita buka, kita masukkan data Mlet kita. Tadi di sini kita masukin GNSS, kita masukkan base. Ini dia. Sip. Tinggi 2 meter. Kemudian masukin database ya. Base itu dari mana? Dari data BIG. Source. Kita masukkan. Nah, kita pakai header position aja ya. Oke. Kemudian navigationnya kita pilih yang nav. Oke. Kalau sudah, kita langsung proses saja. Sip. Jadi ini titiknya ya. Kelihatan nggak sih? Warna hijau. Warna hijau ini adalah titiknya. Oke. Fix 100%. Ya. Jarak antara base dengan si rover kita atau base ground kita gitu ya, Mlet kita dengan course adalah 11 km. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. So result file. Nah, ini event post ya. Kita buka Notepad++ biasanya. Nah, ini bukannya event post, tapi yang post. Nah, sorry, salah guys. Nah, ini dia. Ini adalah hasilnya. Latitude, longitude, kemudian height-nya ya kan. Quality-nya 1 ya kan, ada di sini 1. Jadi fix ya kan. Standard deviation 0, standard deviation easting gitu kan. Ada up segala macam. Oke, ini adalah koordinat dari base ground kita atau base-nya drone. Gitu ya guys. Nah, jadi sorry, mana tadi? Data ini akan kita masukkan nanti ke dalam pengolahan di DJI Terra. Oke. Gitu ya guys. Sip. Kalau begitu, sekian dari saya. Oh ya, anyway, ini bisa kita ganti ya. Kalau kita mau input data XYZ misalnya, tadi kan kita juga sudah ngisi di sini. Oh, bukan ngisi, download ya. Download data mana nih? Harusnya sih idealnya kita masukkan data koordinatnya harusnya ya. Koordinat base-nya. Nah, ini XYZ-nya. Oke. Kita masukkan X-axis. Nah, jadi setelah kita olah, kita dapat 100% fix. Ya kan? Nah, ini juga kita bisa ganti nih, guys. Ada XYZ, long lat height, ada long lat height juga, DD, ada DMS, degree, minute, second, sama decimal degree ya. Nah, itu tinggal kita masukkan sebenarnya dari sini, dari koordinat geodetik nih. Ada lintang, bujur, tinggi ellipsoid. Kita bisa masukkan nih di sini. Jadi bisa disesuaikan. Oke? Kira-kira begitu ya, guys. Kesimpulannya. Dan terima kasih. Bye-bye. Semoga bermanfaat.